Baik, selamat sore kepada rekan-rekan media. Tentang apa yang rekan-rekan media pertanyakan kepada kami, advokat Dr. Reja Gladys, terkait pernyataan dari advokat terpidana Nikita Mirzani yang berkaitan dengan adanya pihak lain itu ke Mahkamah Agung. Tentu pertama sekali kami akan disclaimer dulu ya. Kalau yang dimaksud oleh advokat dari terpidana Nikita Mirzani bahwa pihak yang lain itu adalah kami, advokat dari Dr. Reja Gladys, pertama kami mau sampaikan ya, ini teman-teman rekan-rekan dari sejawat kami kan juga harus memahami, atau memang belum paham, kami nggak juga tahu ya tentang presumption of innocence gitu. Kenapa? Karena pada saat kami datang ke Mahkamah Agung, pernyataan kami itu tidak pernah ya menuduh terpidana Nikita Mirzani atau pihak manapun ya untuk dan atau sudah melakukan upaya penyuapan. Tetapi yang kami sampaikan itu secara terang benderang adalah adanya bukti rekaman yang kami duga mirip dengan suara terpidana Nikita Mirzani, yang dalam rekaman itu berbicara tentang dugaan-dugaan penyuapan. Ya, kami itu harus kami pertegas ya. Presumption of innocence itu tetap kami junjung tinggi dari dulu ya. Dan kami tidak akan pernah menuduh tanpa ada bukti-bukti yang kemudian bukti itu harus divalidasi, diverifikasi oleh penegak hukum. Kami hanya menyampaikan ya kepada Mahkamah Agung tentang adanya dugaan-dugaan ya seperti itu. Jadi jangan ada pernyataan ya, kalau memang maksud dari advokat terpidana Nikita Mirzani adalah kami, jangan ada pernyataan bahwa kami menuduh ya seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa advokat itu nggak perlu harus memiliki saudara ya di Mahkamah Agung sehingga bisa bersurat ke Mahkamah Agung. Itu nggak perlu. Saya tegaskan itu pernyataan yang keliru dan mungkin belum memahami tentang pasal 149 KUHP ya, Undang-Undang 20 tahun 2025, dan kemudian di pasal 5 ya, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, kita advokat itu nggak perlu ya memiliki saudara, kan kemudian baru kita bisa bersurat ke Mahkamah Agung. Itu saya pertegas ya seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau tentang ya soal kami advokat Dr. Reja Gladys datang ke Mahkamah Agung dan bersurat, itu kan ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya ya. Jadi dari awal kan kami berbicara soal immunity judicial ya. Yang kami rasa itu perlu kami pertegas kembali dan kami jelaskan, itu soal tentang agar Mahkamah Agung memberikan atau memberi perlindungan hukum tentang kemandirian, profesionalitas dan integritas dari hakim yang telah memeriksa di tingkat kasasi maupun nanti tingkat peninjauan kembali. Ya, dasarnya jelas ya. Peraturan bersama ya nomor 3 Mahkamah Agung dan Komisi Judisial di tahun 2012 tentang pemeriksaan bersama. Ya, kalau terdahulunya terpidana Nikita Mirzani sudah membuat pengaduan ke Komisi Judisial, kami kan memberikan dukungan ya kepada laporan pengaduan Nikita Mirzani di Komisi Judisial. Ya, tentu kami kan secara positif
juga tidak menginginkan agar Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung itu mengambil langkah yang keliru, sehingga dengan menggunakan Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2012 khususnya di pasal 2 ayat 2, kami memberikan data tambahan yang kami duga ya adanya suara mirip ya terpidana Nikita Mirzani, dan kemudian yang kami duga ya terkait upaya-upaya penyuapan. Ya pada prinsipnya adalah ini kami tetap akan menjunjung presumption of innocence, ya asas praduga tak bersalah. Ya tapi yang pasti kembali kami tegaskan, kita tidak perlu harus memiliki saudara di Mahkamah Agung, ya. Kalau memang rekan-rekan yang lain mempunyai kebiasaan harus mempunyai saudara, itu tidak berlaku kepada kami, ya karena kami tetap berdiri di atas ius constitutionum kita, norma-norma positif kita. Ya, salah satunya adalah pasal 149 KUHP dan pasal 5 Undang-Undang 18 tahun 2003. Dan hal aneh yang lainnya yang menjadi ya bisa saya katakan ini ambigu dan bisa anomali ya. Pernyataan dari advokat terpidana soal tentang adanya oknum penasihat presiden, dan tadi ada juga disebutkan yang kami dengar penasihat orang nomor 1 di Republik ini yang katanya membantu terpidana Nikita Mirzani dalam hal mendapatkan putusan yang seadil-adilnya ya di tingkat kasasi pada saat itu, dengan tujuan agar penasihat presiden ini dapat ya, berjumpa dengan majelis hakim, menemui majelis hakim dan menyampaikan secara langsung fakta-fakta dan berharap agar dapat mendapatkan sebuah putusan yang seadil-adilnya. Saya pikir ini pernyataan yang sangat menunjukkan satu keanomalian ya. Karena kalau memang benar seperti itu, ya kami pikir nggak perlulah dinyatakan di publik gitu. Ya tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk melakukan upaya hukum kasasi itu diatur dalam pasal 299 sampai dengan 317 Undang-Undang 20 tahun 2025 ya tentang KUHP kita yang baru ya. Mungkin karena baru ya ini banyak juga ya rekan-rekan kita ya juga yang Indonesia mungkin belum mempelajari itu dan membaca gitu. Jadi nggak perlu juga harus banyak minum air laut untuk memahami semua, tapi harus baca gitu. Dijelaskan di dalam pasal 299 sampai dengan 317 yang mempunyai kewenangan dan hak untuk mengajukan permohonan kasasi adalah penuntut umum, terdakwa, dan atau advokatnya. Di situ tidak ada disebutkan tentang legal standing daripada penasihat presiden maupun penasihat orang nomor 1 di Republik ini untuk mengurus ya atau bertemu hakim menyampaikan secara langsung fakta-fakta persidangan dengan powernya, kemudian mengharapkan dari itu putusan seadil-adilnya. Tidak ada disebutkan seperti itu. Ya jadi kami harus tegaskan itu. Ya justru kan kembali kan kenapa kami katakan anomali, karena di pasal 299 sampai 317 tidak menyebutkan itu. Lalu kemudian advokat terpidana Nikita Mirzani menyampaikan itu di ruang publik. Ya kalaupun seandainya itu benar ya, saya pikir itu nggak perlu disampaikan gitu. Ya jadi kenapa ini kan norma-norma etik kita sebagai advokat itu kan ini dipertaruhkan tuh dalam hal penyampaian seperti itu. Kan tidak dibenarkan loh. Ada orang penasehat
presiden bisa melakukan pertemuan secara langsung terhadap putusan kasasi seorang terdakwa. Dalam KUHP kita itu nggak benar. Nah, jadi kalau kami boleh berpendapat tentang itu, tentu ini kan ya sudah secara terang benderang, ya, pendapat rekan kami itu secara terang benderang menyampaikan ya adanya sebuah mens rea gitu, ya, niatan. Ya, soal aktus reusnya nanti ya, bisa dibuktikan juga ya. Tetapi kalau berbicara soal mens rea, ini soal apakah ini adalah perbuatan melawan hukum atau tidaknya, ini saya bicara mens rea dulu gitu. Di dalam mens rea itu kan ada beberapa hal yang harus dilihat. Ya, salah satunya tentang subjektif onrachlemen, niat batin gitu. Niat batin seseorang itu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ya, kalau niat kita mengajukan kasasi dengan cara untuk langsung bertemu dengan hakim, menyampaikan fakta kepada hakim secara langsung melalui penasihat presiden, ini kan tentu melawan hukum gitu. Hukum yang mana? KUHP kita. Ya, jadi subjektif kontrahlemannya kan sudah secara terang-berang disampaikan. Nah, yang kedua tentang soal strafbar head van der Person gitu. Ya, strafbar van der Person ini kan soal bagaimana seseorang bisa bertanggung jawab ya terhadap apa yang diperlakukannya, ya, yang berkaitan dengan niat tadi, niat batin tadi dan mens rea tadi. Ya, jadi tentu kami kan ini menganggap sebuah anomali ya, sesuatu peristiwa yang tidak layak diungkapkan di publik tapi disampaikan di publik menjadi sebuah pembelaan. Tetapi menurut kami pembelaan-pembelaan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum-hukum normatif kita, ya, ius constitutium kita. Maka tentu kami melihat adanya mens rea yang sudah terang benderang, ya. Jadi kami berharap agar hal-hal seperti ini tidak dilakukan lagi ya. Kenapa? Ya, tentu kami akan berpijak melalui ketentuan-ketentuan dalam hukum acara bagaimana kita mengajukan upaya-upaya hukum ya, baik itu banding, baik itu kasasi maupun upaya hukum luar biasa. Itu tidak dibenarkan. Kita bisa mendapatkan keadilan itu melalui penasihat presiden. Ya, jadi saya pikir itu. Ya, jadi pada intinya adalah kami menyampaikan kalaulah memang yang dimaksud rekan kami tersebut adalah kami yang pihak yang di Mahkamah Agung, kami perlu jelaskan, mohon dipahami, dipelajari apa itu presumption of innocence, immunity judicial, kemudian peraturan bersama nomor 3 tahun 2012, dan kemudian terakhir kami perlu sampaikan di dalam hukum acara kita tidak ada diatur tentang bolehnya penasehat presiden ya untuk berjumpa dengan majelis hakim untuk mendapatkan putusan kasasi yang seadil-adilnya. Terima kasih.